memang Bapak Jokowi terpaksa harus mencabut laporan yang di Polda Metro Jaya, saya berjanji saya akan minggat dari negara yang saya cintai ini, Pak. Saya sudah tidak percaya lagi dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Ada orang yang sudah dihina, ada orang yang sudah dicemarkan nama baik, tetapi malah mengalah. Saya tidak akan percaya itu. Bapak Jokowi, tolong jangan cabut laporan Bapak yang ada di Polda Metro Jaya. Ini saya kira mengejutkan ini ya, bahwa proses laporan Joko Widodo ke Polda Metro Jaya tempo hari dan dinyatakan bahwa laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya itu gugur. Ternyata Allah membukakan mata, ini campur tangan Tuhan ini. Tiba-tiba KPU bisa menunjukkan. Itu ternyata menggetarkan institusi lain. Kenapa? Kami mendaftarkan perkara kepada Komisi Informasi Jawa Tengah, ya. Ternyata dia tanya, Pak Taufik itu benar. Lah kalau benar gimana? Benar Pak itu Pak. Iya benar. Dia kaget. Padahal kami belum diperiksa, belum ada relas. Tahu-tahu dia men-DM kami, itu benar. Artinya ini kulminasi, kalau aku tadi bilang total football ini nanti digulung semua. Siapa yang digulung? Yang digulung pertama adalah tim ses yang mendaftarkan Pak Jokowi ke KPU. Dan yang kedua tentu Pak Jokowi itu sendiri, ketua atau sekjen Peradi Bersatu. Ya, Peradi Bersatu itu orang pertama yang harus dijebloskan. Saya berikan satu fakta-fakta bahwa mereka sudah nge-PR. Kemarin saya menerima WhatsApp Pak Jokowi akan mencabut paduannya. Dan ancaman itu muncul di tengah-tengah kabar bahwa Joko Widodo itu akan mencabut laporannya ke Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini juga ramai ini kabar soal ini. Tapi sampai sekarang saya belum mendapatkan sumber resminya ini informasi ini, apakah dari Pak Jokowi langsung atau dari pengacaranya atau dari para relawannya. Kalau selama ini Pak Jokowi dan pendukungnya selalu mengatakan Pak Jokowi sudah menyerahkan ijazah. Pak Jokowi di wawancara bilang nanti ini akan makin banyak, korbannya makin banyak yang akan diperiksa. Sekarang ini berbalik arah. Kalau sepak bola, ini sepak bola Belanda, namanya total football. Kenapa? Karena isu utamanya tentang ijazah itu Allah tunjukkan sudah diposting sebelumnya, utamanya oleh Dian Sandi, pengurus Partai Solidaritas Indonesia, itu tanggal 1 April 2025 dan sudah ditonton pada saat itu 7,9 juta. Ternyata Allah membukakan mata, ini campur tangan Tuhan ini. Tiba-tiba KPU bisa menunjukkan. Itu ternyata menggetarkan institusi lain. Kenapa? Kami mendaftarkan perkara kepada Komisi Informasi Jawa Tengah, ya. Ternyata dia tanya, Pak Taufik itu benar. Lah kalau benar gimana? Benar Pak itu Pak. Iya benar. Dia kaget. Padahal kami belum diperiksa, belum ada relas. Tahu-tahu dia men-DM kami, itu benar. Artinya ini kulminasi, kalau aku tadi bilang total football ini nanti digulung semua. Siapa yang digulung? Yang digulung pertama adalah tim ses yang mendaftarkan Pak Jokowi ke KPU. Dan yang kedua tentu Pak Jokowi itu sendiri. Kalau tim ses kita lihat apakah di situ ada Anggit. Anggit ini dulu mantan redaktur pelaksana Solo Pos. Ya apakah di situ ada Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Kota Surakarta, ya. Apakah di situ ada Pak Iman dan sebagainya? Ya, ini perlu dicek. Mau tidak mau akan menjadi bola salju yang menggelinding. Oke ya, dan ini menurut analisa saya, analisa politis dulu baru nanti bicara analisa hukum. Analisa politis saya ini tentunya kalau fair nanti dengan fakta-fakta ini kemudian menjadi bukti pidana, maka akan kena kepada semua orang. Nah, jadi kita menganalisa pada akhirnya apakah itu rektor UGM, apakah wakil rektor UGM, apakah itu dekan Fakultas Kehutanan UGM, dan terutama itu ketua atau sekjen Peradi Bersatu. Ya, Peradi Bersatu itu orang pertama yang harus dijebloskan. Sama bukan bonus. Plusnya satu, plusnya adalah Sylvester Matutina. Jebloskan lagi karena dia dua pidana yang pertama belum selesai, napi. Yang kedua pidana baru yang mengatakan 99% Roy Suryo dan kawan-kawan masuk. Lalu yang kedua karena di situ sudah dipublikasikan dan sumbernya sama, berarti semua orang yang kemarin mengatakan bahwa ini benar, ini asli dan mengatakan Roy Suryo, Tifa, dan Rismon itu sebagai menyebarkan kabar bohong, merubah data. Saya meyakini hal inilah yang sekarang kita bicara secara dari aspek pidana. Hal inilah yang mendasari kenapa Mabes Polri sejak 25 April ya sampai dengan hari ini tanggal 4 Oktober. Jadi kalau saya menghitung 6 bulan, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, ternyata tidak berkelanjutan walaupun ditekan oleh Ketua Peradi Bersatu. Dari fakta-fakta ini buat Termul dan siapapun yang bertanya kenapa Rismon belum ditangkap, Roy belum ditangkap, Tifa belum ditangkap, ya karena memang tidak, polisi berhitung juga lawan mereka tidak
bukan orang yang cemen, ya. Lawan mereka itu benar-benar alumni Bulak Sumur, Universitas Gadjah Mada, ya. Dan yang pasti mereka mendasarkan pada bukti-bukti ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, antara lain buku ini. Walaupun saya sering bully, wah jualan bukunya nggak laku, yang beli ini pasti orang pinter dan punya duit karena bukunya nggak murah. Kalau buku kamu kan dibagi-bagi gratis, ya. Ini pasti yang beli ini pasti orang punya duit dan pinter. Jadi udah, kalau termul cebong kodok nggak mungkin mampu beli ini, ya kan. Nasi 10.000 mabuk aja dibela-belain sehat kok, ya. Oleh karenanya perkara ini harus berlanjut. Sekarang kepolisian hanya memiliki 2 opsi, dan ini saya berikan satu fakta-fakta bahwa mereka sudah ngeper. Kemarin saya menerima WhatsApp, kemungkinan Pak Jokowi akan mencabut Pak 2-nya, atau kalau kita kutip pendapatnya salah satu ketua PSI, Bang Refli, siapa itu? Ahmad Ali, ya. Ya, Ahmad Ali kan mengatakan Pak Prabowo ini harusnya sudah mengambil alih ini. Ya, ini menunjukkan mereka dalam bahasa Betawi itu ngeper, ya. Dalam bahasa Betawi itu ngeper. Kalau bahasa Jawa itu ajur ajer, maju tatu, mundur hancur. Ya. Dan ancaman itu muncul di tengah-tengah kabar bahwa Joko Widodo itu akan mencabut laporannya ke Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini juga ramai ini kabar soal ini. Tapi sampai sekarang saya belum mendapatkan sumber resminya ini, informasi ini apakah dari Pak Jokowi langsung atau dari pengacaranya atau dari para relawannya. Tapi masuk akal juga kalau mungkin ada kabar semacam itu, karena dengan Roy Suryo memegang kopi ijazah asli yang di KPU, Pak, ini tentu situasinya buat Pak Jokowi ini tidak menguntungkan. Itu kalau dengan asumsi memang ijazahnya itu palsu seperti yang dikatakan oleh Roy Suryo. Roy Suryo kan selalu menyatakan 99,9% selalu menyatakan seperti itu. Dan juga orang kemudian kan sekarang ini mulai bertanya-tanya, kenapa Pak Jokowi ini kok sulit sekali untuk menunjukkan ijazahnya gitu, dan kenapa kok KPU kemarin mencoba menghalang-halangi akses publik untuk mendapatkan kopi ijazahnya Pak Jokowi khususnya, walaupun sebenarnya membuat aturan umumnya di KPU itu pokoknya dokumen ijazahnya calon presiden dan calon wakil presiden nggak boleh dibuka kepada publik, aturannya kan gitu ya waktu itu ya. Sekarang kan itu sudah dibatalkan aturannya, dan itu yang memungkinkan kemudian Roy Suryo sekarang memegang ijazah aslinya itu ya, fotokopi ijazah aslinya. Sebenarnya yang mendapatkan fotokopi ijazah aslinya ini bukan Roy Suryo. Roy itu diajak oleh pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi, yang hari Kamis lalu dia mengambil fotokopi ijazah Jokowi dari KPU setelah dia mengajukan permintaan secara resmi ke KPU melalui email. Nggak ada alasan lagi KPU untuk tidak memberikan itu, karena aturannya yang melarang untuk memberikan ijazah itu, permintaan ijazah oleh publik itu dicabut oleh ketua KPU. Ya, ini ketua KPU kalau nggak cabut itu dan nggak memberikan, sekarang mau bakal digeruduk lagi ini, pastikan gitu ya. Ini saya kira mengejutkan ini ya, bahwa proses laporan Joko Widodo ke Polda Metro Jaya tempo hari ternyata direspon oleh tim TPUA dan dinyatakan bahwa laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya itu gugur, otomatis gugur. Kenapa bisa demikian? Nah, ini disebutkan didasarkan pada putusan MK. Ini dalam amar putusannya, MK melarang lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan mengadukan laporan dugaan pencemaran nama baik. Jadi atas dasar inilah Pak Jokowi tidak boleh melaporkan. Kenapa? Karena sedang menjabat sebagai penasehat dan antara yang dipilih langsung oleh Pak. Teman, kembali lagi dengan saya di video ini, yang dimana kita akan membahas beberapa pendapat-pendapat atau komentar-komentar netizen dari video-video kita sebelumnya. Yang dimana di sini ada yang menyatakan Jokowi termul-termul kroni-kroninya rektor UGM dan kroni-kroninya harus dipenjarakan karena sudah jelas membohongi rakyat Indonesia. Mantap, kebenaran tetap kebenaran, tidak akan tertukar dengan kebohongan. Gulung semua para pendolim rakyat negara kesatuan Republik Indonesia yang benar. Semoga orang yang zalim, perusak hukum dan nepotisme serta pembungkam suara umat Islam masuk penjara dan mempertanggungjawabkan kejahatannya di dunia dan akhirat. Yang penting KPK juga harus gerak cepat usut tuntas kasus korupsi. Menurut saya, jika Jokowi bebas mencabut laporannya, maka pihak kepolisian harus segera menangkap Jokowi karena telah mempermainkan institusi Polri.
Mana berani kepala parcok yang tidak punya nyali untuk tangkap Mr. Jack. Heran, polisi Indonesia kok mau diperbudak ya? Masih kejam terhormat, pemulung di mata kebenaran. Si Jokodok dan antek-anteknya yang terlibat akan segera diadili, tinggal tunggu hitungan hari, maka harap bersiap-siaplah. Selagi antek-antek si Jokowi Raja Ngibul berkuasa tidak akan tersentuh oleh hukum. Sekali lagi maaf, apa beda si Jokowi dengan Prabowo? Lihat, malah lebih parah strikernya daripada capaiannya. Joko Widodo, kapan kamu bawa ijazah Anda ke pengadilan? Kami rakyat Indonesia sudah bosan. Ingin teliti dengan seksama keasliannya. Semoga abjad dunia makin memberatkan kamu di akhirat karena sudah mengulur waktu. Indikasi tidak berani menunjukkan ijazah di pengadilan karena memang tidak punya yang asli. Cabut laporan biar aman. Benar, orang-orang yang mendaftarkan Jokowi ke KPUD harus diminta keterangan atau penjelasan sejelas-jelasnya di depan politik. Semua yang terlibat dalam kasus ijazah palsu Jokowi harus ditangkap dan diproses hukum, semua biar nginap di hotel Prodeo, termasuk geng Solo dan termul-termulnya. Bos termul dan termul harus digulung supaya tidak bikin gaduh terus, rakyat sudah muak. Bila Jokowi dipanggil hakim, tidak juga datang rakyat Indonesia memvonis ijazah palsu dan pengacara dan pendukung segera dilaporkan menghalangi proses hukum. Cepat atau lambat kebohongan Jokowi dan termul akan terbongkar. RRT ilmuwan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, cepat atau lambat akan terbuka kebohongan Jokowi, pengikutnya, jongosnya, termulnya, mending tobat. Kalian melawan Tuhan karena berpihak pada iblis. Ayo, rakyat mulai menghadang termul-termul, jangan sampai lari, siapkan pengadilan rakyat akan menunggu. Rakyat juga harus mendata termul di seluruh Indonesia untuk dimasukkan ke kandang, agar tidak membuat gaduh dan berisik di negara ini. Pemilik ternaknya akan kabur ke luar negeri. Hak dan batil tidak akan tercampur dan Allah tidak tidur tunggu. Allah akan tunjukkan dengan terang atas kuasanya. Allah itu maha adil. Semua termul-termul harus dievakuasi di Nusa Kambangan biar nggak bikin gaduh. Polri, kejaksaan, hakim, dan penjilat-penjilat Jokowi siap-siaplah, rakyat akan menyeret kalian ke jalan yang benar ataupun ke pengadilan. Rakyat mana nih? 2 periode mutlak rakyat memilih Presiden Jokowi. Lah Anda rakyat yang mana? Rakyat yang keluar-keluar di jalanannya. Kebenaran pasti datang, kebohongan dan kebatilan wajib hancur lebur. RRT hidup, menang rakyat. Betul sekali, kebenaran tidak bisa dimanipulasi termasuk keabsahan ijazah ahli lulusan Jepang yaitu Bapak Grismon Sianipar, anggota RRT yang telah dilaporkan ke pihak berwajib yang diduga tidak lulus. Cerdas memang Anda. Saya seorang penonton YouTube. Kalau boleh berpendapat, kalaupun misalnya RRT itu fitnah, menurutku tidak ada salahnya Pak Jokowi sebagai mantan presiden terbaik di dunia berbesar hati datang sendiri ke pengadilan membawa ijazah aslinya biar pendukung Bapak Jokowi senang dan bahagia. Itulah pendapat saya. Ya, nggak begitu Ferguson. Apa yang sudah dilakukan RRT Club ada saluran dan teknik kecuali prosesnya nggak begitu. Setelah problem baru beralih dan berlindung atas dasar penelitian. Mantap Pak, teruskan perjuanganmu hingga di pengadilan. Semoga bermanfaat buat Pak Roy CS. Jangan dihentikan kasusnya Pak Roy ya. Pak Pik hebat. Pak Pik mampu menjebloskan yang pertama adalah pribadi, asalkan Pak Pik ibarat bola, tendangannya ke gawang sendiri. Lah, kalau seperti itu jangan-jangan RRT yang ngejeblos sendiri. Kalau termul otaknya pada error, yang dipikirin bukan kebenaran, tapi termul mikirnya cuan. Alhamdulillah, semoga mau mencabutnya biar banyak yang kabur ke luar negeri kalau memang benar adanya, semoga benar. Dari seorang presiden serah lengser jadi lalu penasehat turun derajat. Karungi saja atau penjarakan semua para termul-termulnya, penjilat dan rakus yang udah membela dan membantu buat gaduh bangsa selama ini. Beranikah kepolisian berantas dan tangkap semua termul yang bikin onar negara? Harus tegak dan berani tangkap semua yang udah makan uang haram. Hai Presiden, tegaslah atau kalau enggak mampu mundur aja daripada dipaksa rakyat. Semua yang jadi termul yang dukung Jokowi seret ke hukum penjarakan seperti PKI oleh Pak Harto dulu. Kepalsuan semakin nampak dari analisa RRT dari kopi ijazah yang dari KPU berbeda atau tidak ada identik.
lembar. Saatnya para termul diusir dari Indonesia, paling tidak dipenjarakan karena mereka telah membuat kekacauan dan perpecahan bangsa. PDIP juga harus tanggung jawab atas kejadian ijazah palsu, mumpung belum terlanjur si Gibran secepatnya dimakzulkan. Ya, akhirnya mereka atau termul sadar karena terbukti beberapa bukti yang sudah ditelusuri nyata semua masalah. Keterangan KPU maupun KIP telah menunjukkan beberapa kejanggalan, maka seharusnya justru polisi berkewajiban menyelidiki bukan melindungi. Jika laporan Jokowi di Polda Metro dicabut, justru mempercepat Jokowi masuk penjara. Saya juga berharap laporan Pak Taufik datanya benar. Semoga kasus ijazah palsu selesai melalui proses hukum dan Pak Taufik dan kawan-kawan menang. Sangat menyesal, pembela yang ngulur-ngulur waktu dengan kebohongan, saya mengharap penghadilan Tuhan. Pengacara muda yang unyu-unyu yang selalu senyum dan lagi belajar ngomong itu harus ditangkap biar tahu rasa jadi pengacara malah membela yang salah. Demi kenyamanan bangsa dan rakyat, hukum wajib jadi penglima. Semoga kebenaran segera terwujud. Sebaik-baiknya menutupi bangkai, suatu saat akan terjun juga. Tolong termul, semua ditangkap yang bikin negeri ini jadi gaduh, termasuk bosnya. Sangat setuju, rakyat yang sehat akal dan pikirannya harus ada yang mendata para termul yang membela orang bohong dengan dalihnya bohong kalau sampai ijazah palsu siap digebutin termul, apa rakyat harus segera nepal? Wajib digulung, Pak. Si pemilik ijazah palsunya, tim sukses yang mendaftar ijazah palsu ke KPUD Solo, KPU Pusat, DKI, Bawaslu, Pratikno, Ova Emilia, Peradibe, Yan, dan Sylvester. Betul, Indonesia harus bersih dari ijazah palsu. Semua termul masuk Nusa Kambangan, bangsa dan rakyat Indonesia akan damai dan sejahtera. Jadi teman-teman, demikian saja video kita untuk kali ini. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.